Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi telah meminta kepada manajemen untuk segera mendatangkan seorang bek lagi, tetapi tidak terburu-buru meskipun pertandingan pembuka Serie A melawan Monza sudah di depan mata. Menurut Gazzetta.it, sang pelatih akan dengan sabar menunggu Inter untuk menyelesaikan situasi di pertahanan dalam beberapa minggu tersisa di jendela transfer. Seperti diketahui, mendatangkan seorang bek untuk menggantikan Milan Skriniar selalu menjadi prioritas Inter sejak awal jendela transfer musim panas dibuka. Sejauh ini, Inter baru merekrut Jan Bisek dari Aarhus, namun sang pemain lebih merupakan penandatanganan untuk masa depan daripada untuk menggantikan Skriniar secara langsung. Pemain yang tersedia saat ini seperti Darmian, Acerbi, Stefan Di Vrij dan Alessandro Bastoni tidak akan cukup untuk perjalanan musim depan yang panjang. Akan tetapi, Inzaghi merasa cukup puas untuk bekerja dengan pemain yang tersedia dalam waktu dekat. Inter tidak memiliki keraguan cedera di lini pertahanan menjelang laga pekan pertama melawan Monza, di mana Acerbi juga mungkin sudah dapat dimainkan dari bangku cadangan. Dari sudut pandang Inzaghi, hampir tidak ada krisis sumber daya pertahanan untuk pertandingan hari Sabtu. Namun satu hal yang sangat jelas adalah bahwa Inter akan merekrut seorang bek lagi sebelum jendela transfer musim panas berakhir. Striker Inter Milan, Marcus Thuram berpeluang besar melakukan debut kompetitif pertama di Serie A dalam laga pembuka melawan Monza. Menurut Gazzetta.it, Thuram akan berada di starting 11 pada hari Sabtu saat Inter memulai kampanye liga mereka dengan menjamu Brianzoli. Pelatih Simone Inzaghi akan menurunkan sebagian besar pemain andalannya di musim lalu dalam starting 11 pada hari Sabtu. Hal ini berarti belum tiba waktunya untuk Davide Fratesi atau Juan Cuadrado untuk menggeser posisi Henrikh Mkhitaryan dan Denzel Dumfries yang tampil mengesankan di musim lalu. Namun, dua pendatang baru akan memulai debut pertama mereka di Serie A pada pekan pertama. Salah satu yang tidak diragukan lagi adalah Yann Sommer. Fakta bahwa kepergian tiga kiper senior Inter di musim panas telah membuat Inzaghi tidak punya pilihan selain menurunkan kiper berpengalaman yang tersedia saat ini yakni Yann Sommer. Kemudian untuk lini serang, Gazzetta memprediksi bahwa Thuram akan memimpin lini depan bersama Lautaro Martinez yang kini menjadi kapten Inter. Sementara Marko Arnautovic dan Joaquin Correa siap mendukung dari bangku cadangan. Inter Milan telah menyelesaikan penandatanganan transfer Carlos Augusto dari Monza. Nerazzurri mengkonfirmasi kedatangan pemain berusia 24 tahun itu dalam sebuah pengumuman resmi di halaman beranda klub. Augusto direkrut dengan harapan untuk menggantikan Robin Gosens yang telah menyelesaikan kepindahan ke Union Berlin di Bundesliga. Pemain asal Brasil itu tiba dengan pinjaman 1 tahun dari Monza, dengan opsi kewajiban membeli dalam kondisi tertentu senilai 13 juta euro. Sementara itu, sang pemain telah menandatangani kontrak 5 tahun dengan Inter hingga akhir Juni 2028, dengan menghasilkan gaji sekitar 2,2 juta euro bersih per musim. Augusto adalah salah satu talenta luar biasa dari tim Monza yang finish di papan tengah Serie A dengan mencetak 6 gol dan 5 assist sepanjang musim lalu. Wingback asal Jerman, Robin Gosens telah mengucapkan selamat tinggal kepada para penggemar Inter setelah resmi pindah ke Union Berlin. Melalui postingan di akun Instagram miliknya, Gosens mengakui bahwa waktunya di klub tidak berjalan sesuai harapan, tetapi tetap merupakan suatu kehormatan baginya untuk menjadi pemain Inter. Sayangnya petualangan saya di Inter berakhir di sini. Saya merasa sedih dan menyesal meninggalkan tim hebat ini tanpa pernah menunjukkan Robin yang sebenarnya di lapangan secara konsisten. Saya benar-benar menginginkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan, namun sampai sekarang saya hanya memiliki beberapa kesempatan untuk melakukannya. Saya akan menjadi orang pertama yang mengakui hal itu dan tidak akan mencari alasan. Saya hanya dapat menjamin kepada Anda bahwa sejak detik pertama tiba di sini saya telah mencoba memberikan segalanya setiap hari. Mencoba untuk mengatasi cedera saya, mencoba untuk berkembang dan memberikan nilai tambah untuk Inter. Sayangnya, karena banyak faktor, saya tidak pernah bisa melakukannya. Dan meskipun kami semua memiliki harapan lain, namun saya hanya merasakan cinta dan kasih sayang di sini. Cinta dari rekan tim saya, para penggemar, staf dan semua orang yang membawa Inter dalam hati mereka.
Hal itu pada akhirnya membuat saya bangga, dan membuat saya berpikir bahwa saya tidak melakukan kesalahan apapun selama 18 bulan terakhir. Akan ada orang yang mengatakan bahwa memilih pergi ke Inter adalah pilihan yang salah untuk karir saya. Namun bagi saya itu tidak benar karena saya bermain untuk salah satu tim terhebat yang pernah ada, dengan bermain di final Liga Champions, memenangkan trofi dan San Siro adalah rumah saya selama 18 bulan. Hanya satu hal, yakni suatu kehormatan. Sekarang, petualangan baru dimulai untuk saya dan mimpi lain yang bisa saya wujudkan di Bundesliga dan negara saya untuk pertama kalinya. Terima kasih dengan sepenuh hati untuk semuanya Inter. Bunyi pernyataan Robin Gosens. Inter Milan telah mendapat kritik karena memutuskan untuk merekrut Marko Arnautovic dari Bologna di musim panas ini. Surat kabar yang berpusat di Milano, Gazzetta dello Sport mengecam dan menghina perekrutan Arnautovic karena dianggap tidak memenuhi standar Inter. Gazzetta menjelaskan bahwa mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut telah menunjukkan jika Inter tidak mampu berbuat banyak dalam mencari seorang striker yang berkualitas. Pemain Austria itu sejatinya bukan satu-satunya striker yang masuk dalam daftar target Inter di musim panas ini. Arnautovic juga bukan pilihan pertama mereka dan bahkan bukan yang kedua atau ketiga. Ada upaya untuk merekrut Folarin Balogun dari Arsenal dan Alvaro Morata dari Atletico Madrid, sementara Gianluca Scamacca yang juga sempat masuk radar Inter malah beralih ke Atalanta. Dalam beberapa hari terakhir, striker Porto Mehdi Taremi juga muncul sebagai target utama, begitu juga dengan Eric Maxim Choupo-Moting dari Bayern Munchen. Namun pada akhirnya Inter memutuskan untuk merekrut Arnautovic yang mereka anggap sebagai penyerang tengah, yang selain handal dalam mencetak gol juga memiliki postur tubuh yang tinggi dan fisik yang kuat. Namun, dalam pandangan Gazzetta, Arnautovic adalah pemain yang tidak memenuhi standar Inter dan pernah dibekap cedera panjang pada musim lalu. Dari perspektif Gazzetta, striker Bologna ini jelas merupakan penurunan kualitas dibandingkan Edin Dzeko dan Romelu Lukaku, sehingga hanya ada sedikit alasan untuk optimis bisa memberi dampak yang diharapkan. Inter Milan dilaporkan hampir menutup pintu terhadap gelandang Udinese Lazar Samardzic untuk selamanya. Menurut Gianluca Di Marzio, Inter akan membuat keputusan final pada hari besok setelah tidak membuat kemajuan dalam beberapa hari terakhir. Nerazzurri sekarang sangat pesimistis untuk mendapatkan kesepakatan kembali ke jalur yang benar. Inter berusaha memperbaiki hubungan dengan rombongan sang pemain dalam beberapa hari terakhir, di mana Udinese juga telah mencoba turun tangan untuk meyakinkan wakil Samardzic. Namun terlepas dari beberapa laporan yang penuh harapan, Di Marzio mengklaim bahwa belum ada kemajuan nyata. Inter dan Samardzic masih menemui jalan buntu bahkan setelah ia menjalani pemeriksaan medis. Sikap Inter tidak bergeming sedikitpun dengan mereka akan menandatangani Samardzic jika itu sesuai dengan kesepakatan yang awalnya mereka setujui, dan tidak memberikan persyaratan lain. Di Marzio mencatat, Inter sekarang telah memperjelas bahwa mereka hampir membatalkan sepenuhnya kesepakatan tersebut. Kecuali jika ada perubahan situasi yang tidak terduga, maka Inter akan menutup pintu bagi Samardzic untuk selamanya. Bek Arsenal Takehiro Tomiyasu dan Trevoh Chalobah dari Chelsea, dilaporkan akan menjadi target utama Inter Milan untuk memperkuat lini pertahanan. Menurut Gazzetta dello Sport, Inter masih belum mendatangkan pengganti Milan Skriniar menjelang bergulirnya kompetisi musim depan dan batas waktu jendela transfer yang semakin dekat. Nerazzurri telah mendatangkan Jan Bisek dari Aarhus, namun sang pemain lebih merupakan prospek masa depan. Oleh karena itu, Inter dipastikan akan mendatangkan satu bek lagi sebelum jendela transfer ditutup. Gazzetta mencatat, Inter akan mencoba untuk mendapatkan salah satu dari dua bek yang saat ini sedang bermain di London. Pemain internasional Jepang dan mantan pemain Bologna Takehiro Tomiyasu adalah target utama Inter. Pemain berusia 24 tahun itu akan membawa pengalaman bermain di Serie A, dan jenis profil serbaguna yang dibutuhkan untuk bermain dalam sistem 3 back Inzaghi. Kemudian salah satu pemain yang mungkin tersedia di pasar transfer adalah Trevoh Chalobah dari Chelsea.
Oleh karena itu, Inter akan memutuskan untuk mengalihkan perhatian mereka terhadap dua bek dari Liga Premier tersebut dalam beberapa minggu terakhir jendela transfer. Inter Milan sedang mempertimbangkan untuk merekrut Folarin Balogun atau Alexis Sanchez sebagai kemungkinan target jika Joaquin Correa hengkang. Menurut Gazzetta dello Sport, yang melaporkan bahwa Nerazzurri masih menunggu peminat yang datang untuk melamar Korea, baik dengan pinjaman maupun secara permanen. Sejauh ini, belum ada minat serius terhadap tanda tangan pemain Argentina tersebut, sehingga kemungkinan kepergian Korea terlihat semakin jauh. Namun laporan mencatat, masih ada kemungkinan minat bisa muncul terutama dari Liga Pro Arab Saudi. Jika Korea menuju pintu keluar di minggu-minggu terakhir jendela transfer, maka Inter akan memiliki rencana untuk menggantikannya. Laporan menjelaskan, rencana Inter untuk menggantikan Korea akan sepenuhnya bergantung pada formula kepergiannya. Jika Nerazzurri menemukan pelamar untuk membeli pemain berusia 29 tahun itu secara permanen, maka mereka akan mengincar striker Arsenal Folarin Balogun yang telah menjadi target Inter sepanjang jendela transfer. Di sisi lain, jika Korea pada akhirnya pergi dengan status pinjaman, maka Inter akan siap untuk memulangkan Alexis Sanchez dengan status bebas transfer. Mantan striker Arsenal, Manchester United dan Barcelona itu akan menjadi opsi yang nyaman dan berbiaya rendah untuk menggantikan Korea.